Kondisi rapot pendidikan SMK 2 Kota Bekasi tahun 2022 itu kurang bagus, bahkan ada 4 kriteria penilaian yang masih berwarna merah. Yang pertama adalah di proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi, kemudian proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi, pengalaman pelatihan guru dan tenaga kependidikan, dan pengetahuan bidang studi termasuk magang untuk SMK. Itu keempat-empatnya nilai kita merah dan persentasenya masih 0%. Menjawab tantangan tersebut berdasarkan hasil rapot pendidikan di tahun 2022 yang masih merah beberapa kategori. Maka saya selaku penanggung jawab di SMK Negeri 2 melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan literasi peserta didik melalui program literasi, memanfaatkan MGMP ataupun kelompok guru mata pelajaran bahasa Indonesia, meningkatkan kepedulian siswa atau membangun animo siswa untuk keperpustakaan, membiasakan kegiatan di pagi hari untuk literasi, kemudian juga untuk yang peningkatan kemampuan numerasi, kita melakukannya melalui program bimbingan teknis ataupun bimbingan kepada siswa-siswa melalui pembelajaran yang ada di kelas, melewati mata pelajaran matematika dan lain sebagainya, agar kemampuan numerasi siswa semakin meningkat. Selain itu, kita mengoptimalkan juga kerjasama dengan industri untuk bisa membuka link agar guru-guru kita bisa magang ataupun melakukan praktek kerja di industri. Dan pengalaman yang lain juga kita lakukan, peningkatan pelatihan guru melalui kegiatan upskilling, reskilling, kemudian magang industri dan pelatihan kompetensi lainnya, baik yang dibiayai dari pemerintah pusat melalui dana BOS ataupun yang melalui pembiayaan secara mandiri dan swadaya dari sekolah melalui dana komite. Selain itu juga kita meningkatkan lagi kegiatan teaching factory yang ada di SMK Negeri 2 serta melakukan pembukaan kelas industri yang lebih intens lagi, dari segi penanganannya lebih berkualitas lagi melalui hasil evaluasi di tahun lalu. Tahun sekarang kemasan ataupun bentuk daripada kelas industri itu kita perkuat seperti itu. Dan alhamdulillah dengan upaya-upaya yang kita lakukan itu, rapot pendidikan SMK Negeri 2 Kota Bekasi di tahun 2023 berubah drastis. Kemampuan literasi murid sudah berwarna hijau, kategorinya baik. Kemampuan numerasi juga berwarna hijau, kategorinya baik. Karakter murid juga sama, warnanya hijau, kategorinya baik. Kondisi kebinekaan di sekolah juga baik, dan kualitas pembelajaran juga baik dibandingkan tahun 2022. Alhamdulillah. Alhamdulillah di bidang prestasi siswa, baik yang akademik maupun yang non-akademik, prestasi siswa-siswa SMK 2 Kota Bekasi di tahun 2023 makin meningkat, baik yang prestasi akademik maupun yang non-akademik. Untuk yang non-akademik, banyak prestasi di bidang ekstrakurikuler olahraga, minat bakat yang lainnya, dibuktikan dengan piagam, penghargaan, piala, dan medali yang kita dapatkan dalam kegiatan tersebut. Yang fenomenal adalah kita menjadi juara umum O2SN di tingkat Kota Bekasi. Kemudian untuk prestasi yang akademis, siswa-siswa kita juga banyak yang mengikuti lomba yang berkaitan dengan akademis seperti lomba kompetensi siswa, lomba robotik, lomba akuntansi, dan lain sebagainya. Di tingkat provinsi, untuk lomba kompetensi siswa Provinsi Jawa Barat, tahun ini kita meraih juara kedua dan juara ketiga. Itu sesuatu yang
sangat membanggakan buat saya. Untuk menjawab tantangan bahwa lulusan SMK itu penyumbang pengangguran. Nah, di SMK 2 kami banyak melakukan hal-hal di tahun 2023 ini, diantaranya mempersiapkan siswa dengan latihan tes kerja dari industri, latihan psikotes, bimbingan teknis untuk persiapan memasuki dunia kerja, kemudian membuka link kerjasama dengan luar negeri agar lulusan kita pun bisa bekerja ke luar negeri seperti ke Korea, ke Jepang, Taiwan, dan lain sebagainya. Dan selain itu, SMK 2 juga aktif dan menerapkan sekolah pencetak wirausaha. Kita sudah bekerja sama dengan Shopee dan menerapkan kurikulum kewirausahaan yang diadop dari Shopee. Untuk itu juga banyak guru-guru kita yang sudah dilatih, dan siswa-siswa kita juga punya klub ataupun perkumpulan entrepreneurship yang mana nilai asetnya cukup lumayan, dan ini sudah diakui oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dalam hal kegiatan SPW, SMK 2 sudah sangat baik dibandingkan sekolah-sekolah yang lainnya. Nah, selain itu juga melalui tes diagnostik yang dilakukan di tahun 2023 untuk memapping kelas 10, kita bisa mengetahui dari konsep BMW, bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Kita melakukan tes diagnostik sehingga kita mempunyai data berapa siswa kita yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, berapa siswa kita yang akan bekerja ketika dia lulus nanti, dan berapa siswa kita yang mempunyai minat untuk entrepreneurship atau kewirausahaan. Itulah langkah-langkah yang sudah kita lakukan di tahun 2023 ini. Kalau ada yang bilang bahwa lulusan SMK kurang kompeten dan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan, kami di sini di SMK Negeri 2 Kota Bekasi sudah mengupayakan berbagai macam cara. Salah satunya ya tentunya dalam proses pembelajaran kita menerapkan yang namanya project based learning untuk pelajaran kejuruan. Dengan project based learning itu diharapkan kompetensi siswa semakin meningkat, karena dalam proses melaksanakan project itu ada muatan-muatan untuk meningkatkan tidak hanya kompetensi hard skill-nya, tapi juga kompetensi soft skill-nya. Anak diajarkan untuk berani mengungkapkan ide-ide, inovasi, dan kreativitas yang diwujudkan dalam bentuk proyek karya nyata, seperti itu. Dan itu mengasah semua kemampuan siswa, baik dari kemampuan disiplinnya, karakter disiplin, karakter tahan bantingnya, kemudian kemampuan dia berbicara di depan umum, semuanya terasah sehingga kompetensinya akan semakin baik dan bisa diterima di perusahaan atau di dunia usaha, dunia industri. Nah, selain itu juga kami melakukan sertifikasi bagi lulusan-lulusan kami melalui dua cara. Ada yang sertifikasinya dengan dunia usaha, dunia industri, ditambah juga sertifikasinya menggunakan RSP P1 yang ada di sekolah kami. Sehingga ketika lulus, anak-anak kita mempunyai bekal daya saing yang cukup untuk memenuhi kriteria kompeten menurut pandangan dunia usaha, dunia industri. Selain itu, dari hasil project based learning ternyata juga menghasilkan banyak karya inovasi yang diakui oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan SK Gubernur di tahun 2023 ini, ada beberapa karya inovasi siswa yang hasilnya didapat dari project based learning yang diakui sebagai inovasi daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Alhamdulillah demikian. Siswa-siswa SMK 2 tidak hanya ingin bicara di tingkat lokal,
baik itu regional ataupun lokal ya, Jawa Barat, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Tidak, kami sesuai dengan visi unggul, kompetitif, berwawasan global, kami juga mendorong siswa-siswa kami untuk bisa bersaing di kancah global. Dan di tahun 2023 ini melalui kerjasama dengan beberapa pihak di Korea, di Jepang, di Taiwan, banyak siswa-siswa kami yang sudah bekerja ataupun magang di Korea dan di Jepang. Sedangkan untuk yang terdekat kemarin, kami juga melakukan upaya untuk melangkah lebih jauh lagi. Kami mendorong dengan program Ausbildung dengan Jerman dan juga menjalankan kerjasama dalam pengembangan khususnya jurusan energi terbarukan dengan pihak Schneider. Dan mereka sangat antusias sekali bekerja sama dengan kami di sini. Mudah-mudahan hal ini menjadikan sesuatu pengembangan potensi energi terbarukan di jurusan yang ada di SMK 2 ini semakin bisa global ataupun bisa menjangkau lebih luas lagi, tidak hanya di skup lokal di Kota Bekasi ataupun di Provinsi Jawa Barat. Oke, tahun 2023 juga banyak informasi miring berkenaan dengan anak-anak SMK yang suka melakukan tindakan tawuran, kekerasan, kriminalitas remaja, dan lain sebagainya. Alhamdulillah SMK 2 siswa-siswanya yang walaupun secara jumlah paling banyak di Kota Bekasi di kategori SMK negeri ya, SMK 2 ini paling banyak siswanya. Alhamdulillah sampai detik ini kami belum pernah kedapatan ada siswa kami yang terlibat dalam tawuran ataupun kriminalitas remaja yang lainnya. Kenapa bisa begitu? Karena kami mempunyai budaya positif yang diterapkan sejak awal. Sejak anak itu masuk SMK 2 dalam kegiatan MPLS ya, masa pengenalan siswa baru ya, itu sudah kami tanamkan budaya-budaya positif yang ada di SMK 2 tentang disiplinnya, tentang aturan dan tata tertibnya, dan lain sebagainya, sehingga terbentuklah semacam habitat yang baik sehingga si anak-anak itu bisa menyesuaikan dengan kondisi yang sudah ada di SMK Negeri 2. Walaupun dia berasal dari berbagai macam latar belakang pendidikan sebelumnya, tapi ketika dia masuk ke SMK 2, maka dengan adanya budaya positif yang sudah tumbuh berakar sejak lama, anak-anak tersebut menyesuaikan. Pagi hari kami melaksanakan kegiatan yang namanya senyum, sapa, dan salam untuk menyambut mereka. Kami melaksanakan kegiatan tadarus bersama tiap hari di lapangan ataupun di kelas. Dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang membangun suatu bentuk pembinaan karakter bagi siswa-siswa kami, sehingga itu bisa menangkal hal-hal yang sifatnya negatif, dalam hal ini kriminalitas remaja ataupun tawuran antar pelajar. Terus yang terpenting juga, karena KBM kami selalu diupayakan berjalan dengan efektif, sehingga si anak itu atau siswa tersebut sudah capek di sekolah. Karena mereka mulai dari jam 6.45 sampai jam 4 sore itu ada di sekolah. Waktu mereka habis untuk belajar, sehingga kemudian tidak ada waktu lagi untuk nongkrong-nongkrong. Nah inilah yang kemudian alhamdulillahnya membuat anak-anak SMK 2 atau siswa-siswa SMK 2 terhindar daripada masalah tawuran ataupun kenakalan remaja yang lainnya. Seperti itu yang kita lakukan. Terima kasih. Tantangan berat ke depan menjelang tahun 2024 terutama ada tantangan besar yang harus kita jalankan bersama di SMK Negeri 2, diantaranya mewujudkan SMK 2 menjadi SMK yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Kita sudah punya kemampuan untuk itu, TEFA kita sudah berjalan, unit-unit produksi kita pun sudah ada yang berjalan dengan baik, tinggal bagaimana kita meningkatkan omset dan melakukan manajemen dengan baik sehingga bisa memenuhi kriteria sebagai SMK yang menyandang status Badan Layanan Umum Daerah di tahun 2024 yang akan datang.
Kemudian juga di tahun 2024 kita tetap akan meningkatkan lagi pengembangan TEVA kita. Kalau sekarang baru berjalan di 2 jurusan, tentunya kedepannya kita akan lebih meningkatkan di hampir semua jurusan yang ada di SMK Negeri 2 agar menerapkan teaching factory dalam pembelajarannya. Selain itu, tantangan ke depan yang berat juga adalah bagaimana kita menguatkan atau penguatan karakter kemandirian bagi siswa-siswa SMK 2. Dengan peningkatan karakter atau penguatan karakter kemandirian bagi siswa-siswa kita, tentunya daya kepekerjaan kita akan semakin baik, lulusan-lulusan kita akan semakin kuat bersaing di pasar kerja, dan tentunya masa tunggu dalam transfer studi tidak akan lama lagi. Kalau biasanya 3 bulan masa tunggu setelah dia lulus, dengan kemampuan kemandirian atau karakter kemandirian yang kuat, maka bisa diharapkan masa tunggu itu akan lebih dipercepat. Gitu. Bisa lebih cepat lagi. Kalau bisa begitu dia lulus, dia langsung kerja. Bagi yang ingin bekerja. Seperti itu. Saya Agus Wimbadi MPD, Kepala SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, para dewan guru, tim manajemen, dan juga arahan pengawas pembina, sehingga pada pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah tahun 2023 ini kita bisa menampilkan hasil-hasil terbaik yang sudah kami lakukan sepanjang tahun 2023. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang terbaik yang bisa dianggap sebagai prestasi bagi masyarakat Kota Bekasi. Kami sangat senang selama bekerja dibantu oleh orang-orang hebat yang ada di SMK Negeri 2 Kota Bekasi, sehingga kalaupun ini dianggap sebagai suatu bentuk keberhasilan, ini bukan keberhasilan saya semata, tapi ini adalah keberhasilan kita semua, dukungan dari teman-teman, dukungan dari Dewan Guru, karyawan, dan juga dukungan dari para pembina dan pengawas yang ada di SMK Kota Bekasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.